Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami yang berbentuk laporan, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Catering Vidi Barokah berbasis web. Kelompok kami yaitu kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Hoirotun Nafia dengan NIM 20050974001, Ahmad Faza dengan NIM 2005009740025, Nizar Alamsyah Perwira Negara dengan NIM 2005009740031, Vina Maulidi Agustin dengan NIM 2005009740035, Ananda Irfan Trikurniawan dengan NIM 2005009740053. Nah, laporan ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah analisis perancangan sistem yang diampu oleh Bu Ardini Wari Utami, Eskom Mkom. Next. Nah, untuk pembacaan selanjutnya yaitu dibacakan oleh rekan saya, Ananda Infantri Kurniawan. Mohon maaf, maksud saya Hoirotun Nafia. Selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, yang melatar belakangi tugas kita yaitu bisnis online merupakan suatu usaha yang bentuk perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam pemasarannya melalui internet dengan berbagai macam cara, sehingga proses bisnis dapat berjalan seiring dengan tuntutan dalam dunia bisnis yang semakin meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sendiri terjadi dengan sangat pesat yang dapat dilihat dari gawai atau smartphone atau device lainnya yang semakin canggih, serta koneksi internet yang semakin cepat. Aksesnya semakin mudah, dan untuk memperolehnya harganya juga terjangkau, sehingga internet saat ini menjadi suatu barang atau kebutuhan yang dapat digunakan oleh sebagian besar orang untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut laporan Biar Sosial, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2022. Jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Sedangkan menurut Worldmeter hingga 25 April 2022 ini, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 2.529.861 jiwa dibandingkan tahun 2020. Artinya sekitar 97% penduduk di Indonesia telah menggunakan internet atau melek teknologi. Konsumen yang terbiasa dengan penggunaan internet dapat menjadi target pasar yang memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan berbagai jenis bisnis jika dilihat dari data penduduk saat ini. Nah, hal tersebut menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan pebisnis kepada para konsumennya, serta dapat memperluas jangkauan pasarnya. Pada bisnis kuliner, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk kedua tujuan tersebut. Nah, di kesempatan kali ini, bisnis kuliner yang akan kami bahas atau yang akan kelompok kami bahas adalah bisnis catering yang mana sarana sistem informasi online dapat dikembangkan untuk pengelolaannya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, catering dapat diartikan sebagai jasa boga. Secara umum, catering merupakan suatu usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk suatu acara maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skala yang besar. Hal tersebut dikarenakan persiapan dari bisnis catering sangat intensif sebelum acara berlangsung. Bisnis catering di Indonesia biasanya berasal dari bisnis rumahan yang mana promosinya banyak mengandalkan dari mulut ke mulut, kenalan, tetangga, atau melalui brosur yang akan diberikan kepada calon konsumen. Tak terkecuali yang dilakukan oleh bisnis catering Vidi Barokah. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan sistem informasi yang dapat diakses secara online, diharapkan dapat mempermudah pelaku bisnis catering Vidi Barokah dalam mengembangkan bisnisnya. Dapat meningkatkan pelayanan pelanggan, sekaligus menjangkau pelanggan baru sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis. Maka dari itu, analisis ini bertujuan untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan bisnis catering dengan mengembangkan sistem informasi manajemen bisnis catering Vidi Barokah secara daring atau jalan jaringan. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah,
Beberapa masalah umum yang dihadapi oleh bisnis catering adalah memproses suatu pesanan dari calon pelanggan yang ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang tersedia, menu yang dapat dirancang sesuai anggaran, dan mengidentifikasi pesanan pelanggan dengan benar. Bisa jadi peningkatan volume pesanan juga dapat menimbulkan masalah yang baru, yaitu bagaimana membuat karyawan dan peralatan tertangani dengan benar, dan bagaimana memproses semua pesanan tersebut secara efektif. Nah, selain itu, dalam pengadaan bahan makanan perlu dilakukan perhitungan kebutuhan bahan baku makanan yang akan dipesan secara akurat, sehingga tidak terjadi pemborosan karena kelebihan atau kekurangan bahan dan membutuhkan waktu untuk membeli bahan tambahan. Sistem informasi yang dibuat dalam penelitian ini dirancang sebagai solusi untuk bisnis catering menggunakan studi kasus dari catering Vidi Barokah. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari analisis kami, yaitu berdasarkan permasalahan dan latar belakang penelitian ini, maka dapat diperoleh tujuannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merancang sistem yang dapat menangani manajemen pesanan, manajemen bahan makanan, dan manajemen peralatan catering dari bisnis kuliner catering Vidi Barokah. Yang kedua, kami akan membangun sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna saat menjalankan bisnis online catering Vidi Barokah. Dan yang ketiga, sistem harus diterapkan sesuai dengan kebutuhan bisnis online catering Vidi Barokah agar pengguna, yaitu pemilih dan pelanggan, dapat menggunakan dan mengakses aplikasi ini dengan mudah dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fasa. Ya, manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat bagi pemilik catering Vidi Barokah adalah dapat dengan mudah meningkatkan penjualan yang sebelumnya diolah secara manual menjadi sistem komputerisasi manual. Yang kedua, manfaat bagi pelanggan adalah sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi tentang produk, melakukan pemesanan dan konfirmasi pembayaran. Yang ketiga, manfaat bagi penulis adalah penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan dipelajari di perguruan tinggi untuk magang yang sebenarnya. Selanjutnya, ada batasan masalahnya. Untuk menghindari pembahasan selain topik dan judul penelitian, penulis menetapkan batasan-batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, meliputi yang pertama, perancangan sistem pemesanan catering Vidi Barokah berbasis web, meliputi data pemesanan paket catering, pembayaran paket catering, dan laporan pemesanan paket catering. Yang kedua, sistem pembayaran yang digunakan adalah tunai atau transfer bank melalui rekening bank yang ditentukan oleh pihak catering Vidi Barokah. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Niza. Ya, selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, catering. Menurut Rifani, bisnis catering adalah bisnis yang paling populer di setiap kesempatan dan momen suatu acara. Dan Anda sering menemukan berbagai hidangan lezat yang menarik yang disediakan oleh pengusaha catering setiap saat di acara. Nah, catering juga dapat diartikan sebagai salah satu layanan di bidang makanan yang dimasak, diantar langsung ke lokasi yang dipesan pada saat acara. Nah, catering biasanya dibutuhkan untuk berbagai acara seperti pernikahan, seminar, acara keagamaan, dan ulang tahun. Nah, catering adalah usaha yang menyediakan makanan dan jasa. Ada banyak aspek dalam mengelola bisnis catering, baik itu bisnis rumahan atau perusahaan besar. Secara umum, catering yang bekerja dari rumah dioperasikan dengan pengalaman yang terbatas dan kurangnya pengetahuan tentang kebersihan yang baik. Kompetisi catering dari rumah ke rumah biasanya dimiliki secara pribadi dan terkadang pesaing lebih menguntungkan daripada yang sudah berlisensi. Bisnis catering yang sukses membutuhkan pengetahuan tentang manajemen pemasaran. Nah, yang terpenting, perusahaan catering perlu memahami karakteristik produk dan pelanggannya agar lebih kompetitif dan mencari terobosan pemasaran. Pelanggan adalah individu atau kelompok yang secara teratur membeli atau menggunakan produk atau jasa, menjalin hubungan dengan perusahaan, dan menerima produk baru dari perusahaan. Selanjutnya, itu sistem informasi pemesanan dan pembayaran. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok elemen yang terkait erat. Nah, sistem merupakan jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan yang bersatu untuk mencapai tujuan utama dari sistem tersebut. Nah, tujuan utama dari sistem komputer adalah untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Informasi di sisi lain adalah data yang ditempatkan dalam konteks yang lebih bermakna dan berguna
yang disampaikan kepada penerima untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang membentuk suatu sistem hubungan antar komponen yang dimasukkan untuk menghasilkan informasi dalam suatu area tertentu dan komponen lainnya. Nah, pemesanan adalah aktivitas yang dilakukan konsumen sebelum melakukan pembelian. Untuk mempermudah pemesanan konsumen, perusahaan perlu memiliki sistem pemesanan yang baik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemesanan berarti proses, tindakan, cara memesan dari orang lain, lokasi, barang, dan sebagainya. Pengertian pembayaran menurut Tirto Buyo adalah perbuatan menukarkan sesuatu, uang atau barang dengan maksud dan tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, sistem pembayaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran tunai atau yang biasa disebut dengan pembayaran cash, merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai, di mana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran. Next. Sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanan. Nah, pembayaran tunai ini biasanya dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Nah, selanjutnya yaitu pembayaran non-tunai. Di sisi lain adalah pembayaran di muka, yaitu pembayaran harga sebelum barang diterima atau tersedia. Nah, metode pembayaran non-tunai dapat dibedakan menjadi metode pembayaran yang pembayaran metode non-tunai yang menggunakan media kertas seperti cek, giro bilet, dan wesel. Nah, serta metode pembayaran non-tunai yang menggunakan media kartu seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM. Nah, dari beberapa pendapat di atas, sistem informasi pemesanan pembayaran dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang dapat memesan dan membayar produk atau jasa secara sistematis dan terstruktur untuk mempermudah proses penjualan. Nah, selanjutnya ada e-commerce. Nah, menurut Turban, e-commerce atau electronic commerce disingkat EC melibatkan proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Nah, istilah perdagangan e-commerce dipahami oleh sebagian orang hanya karena deskripsi transaksi yang dapat dilakukan antar mitra bisnis. Hanya sedikit orang yang dapat menggunakan definisi ini untuk menemukan bahwa istilah e-commerce sangat sempit. Nah, oleh karena itu, banyak orang menggunakan istilah e-business sebagai istilah alternatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu internet. Secara etimologis, internet berasal dari bahasa Inggris. Dengan kata lain, internet dapat diartikan sebagai hubungan antar jaringan. Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer. Pengguna internet memungkinkan peneliti untuk mengambil informasi dari komputer dalam grup, dengan asumsi bahwa pemilik komputer telah memberikan izin. Untuk mendapatkan informasi, Anda perlu menggunakan seperangkat protokol, yaitu seperangkat aturan yang menentukan bagaimana informasi dapat dikirim dan diterima. Selanjutnya yaitu website. Website atau situs web merupakan sebuah alamat tertentu di World Wide Web. Juga dikenal sebagai web atau disingkat www, yang merupakan ruang berbagi informasi di internet yang diakses melalui browser web. Untuk dapat membuka sebuah situs web, dapat menggunakan browser. Bab 3, metodologi. Pengembangan sistem pemesanan catering pada penelitian ini menggunakan metode waterfall, dikarenakan metode ini merupakan sebuah metode pengembangan sistem atau software yang bersifat sekuensial linear, yaitu proses pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan dan sistematis. Nah, berikut adalah gambar dari diagram metode waterfall. Secara garis besar, metode waterfall mempunyai tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisa dan definisi kebutuhan. Nah, pada tahap ini melakukan analisa kebutuhan sistem perangkat lunak dan perangkat keras. Pada tahap ini juga dilakukan proses pengumpulan data dengan melakukan studi literatur, wawancara, observasi, dan pendokumentasian data pada menu masakan yang ada pada catering Vidi Barokah. Pada tahapan ini membuat dokumen kebutuhan pengguna atau data yang berhubungan dengan kebutuhan pengguna dalam pembuatan sistem dokumen. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan untuk tahap perancangan sistem. Yang kedua yaitu perancangan atau desain.
tahap desain sistem akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak sebelum dibuat coding. Pada proses ini dibuat secara bertahap yang memfokuskan pada 4 bagian penting, yaitu perancangan arsitektur perangkat lunak, struktur data, representasi interface, dan algoritma prosedural. Yang ketiga yaitu pengkodean atau coding. Pengkodean piranti lunak merupakan proses penulisan bahasa program agar piranti lunak tersebut dapat dijalankan oleh mesin. Pada tahap ini dilakukan penerjemahan dari proses desain ke dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Yang keempat yaitu pengujian atau testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap program yang telah dibuat dengan cara melakukan uji coba terhadap semua fungsi dan modul pada sistem. Proses ini akan menguji kode program yang telah dibuat dengan memfokuskan pada bagian dalam piranti lunak. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah diuji dan memastikan juga bahwa input yang digunakan akan menghasilkan output yang sesuai. Yang kelima yaitu pemeliharaan atau maintenance. Proses ini dilakukan setelah piranti lunak telah digunakan oleh pemakai atau konsumen. Sistem yang telah dibuat dapat mengalami perubahan yang disebabkan kebutuhan perkembangan fungsional dari user atau disebabkan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan seperti hardware, software, peripheral, atau sistem operasi baru. Nah, pada analisis perancangan sistem kita ini hanya pada tahap 1, 2, dan 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Irfan. Selanjutnya, mengenai bab 4 hasil dan pembahasan. Analisis sistem. Yang pertama mengenai uraian permasalahan. Identifikasi permasalahan yang ada merupakan evaluasi terhadap sistem pemesanan catering yang diterapkan selama ini. Berdasarkan wawancara dan observasi dengan pemilik catering, Ibu Kasana, sejauh ini yang telah dilakukan oleh pelanggan yaitu mengunjungi toko secara langsung atau bertukar pesan melalui WhatsApp tentang saran paket catering. Kemudian pihak catering mencatat pesanan pelanggan serta memberikan dokumen surat perjanjian pekerjaan atau surat kontrak untuk menjamin kepastian hukum antara kedua belah pihak. Dengan memahami situasi yang dihadapi oleh bisnis catering Vidi Barokah dan memahami jenis layanan dan fitur yang dapat dibuat untuk sistem informasi manajemen catering ini, pembuatan dan pengembangan aplikasi akan menjadi lebih terfokus dan bersifat strategis. Bisnis yang dijalankan catering Vidi Barokah dapat membantu untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih efektif. Di sini memerlukan aplikasi berbasis web yang kemungkinan prospek untuk melakukan pemesanan catering, mencatat pemesanan, mencatat pembayaran, dan memberikan laporan kepada pihak catering. Berikut merupakan alur langkah penelitian yang akan dilaksanakan. Yang pertama, ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu ada observasi, studi literatur, dan identifikasi masalah. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem, di mana analisis kebutuhan sistem ini ada kebutuhan pengguna sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan sistem. Kemudian ada perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini ada dokumen flow, system flow, entity relationship diagram atau ERD, kemudian ada data flow diagram atau DFD, dan ada desain GUI. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi workshop atau dapur catering. Dapur catering Vidi Barokah untuk melihat langsung bagaimana cara kerja staf catering. Data yang diperoleh antara lain brosur, sampel kwitansi, sampel tagihan, sampel kontrak dan laporan penjualan bulanan pemilik catering selama beberapa bulan terakhir. Setelah mengumpulkan data, ternyata pemilik catering memberi pernyataan bahwa sulit untuk meringkas semua data pesanan itu setiap pelanggan karena perusahaan catering memasukkan semua pesanan secara manual, sehingga dapat memakan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan catering berbasis web dan dibutuhkan administrator web untuk mengkonfirmasi pesanan. Kemudian pelanggan menerima tagihan pesanan dan melakukan pembayaran berdasarkan tagihan dan mengkonfirmasi pembayaran. Melalui halaman konfirmasi pembayaran, web administrator melakukan pengecekan hingga pembayaran dilakukan. Pada sistem ini juga dapat memberikan laporan terperinci kepada pemilik catering, mulai dari laporan pesanan, pelanggan, hingga laporan bulanan. Laporan-laporan ini dapat dipantau pada sistem berbasis web sehingga dapat melihatnya kapan di mana saja. Kemudian ada yang namanya analisa kebutuhan sistem. Pada kebutuhan sistem yang diusulkan ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi.
peneliti meminta data transaksi catering untuk menganalisa kebutuhan data yang berlaku pada aplikasi catering. Data yang dibutuhkan adalah data pelanggan catering, data penjualan catering, dan kebutuhan fungsional untuk mendukung aplikasi. Ini termasuk data invoice atau contoh invoice dan data resi yang digunakan oleh perusahaan catering. Kebutuhan laporan mencakup data laporan catering yang secara historis telah digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan laporan tentang aplikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vina. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Nah, setelah menganalisis sistem, langkah selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional, menggambarkan aliran data dan sistem, serta berfungsi sebagai langkah awal sebelum implementasi sistem. Selain itu, desain sistem harus sepenuhnya menjelaskan pengoperasian sistem. Isinya meliputi prosedur pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Setelah sistem dirancang dengan baik, Anda dapat menyederhanakan proses pengkodean aplikasi yang terkait dengan sistem yang dirancang. Berikut ini merupakan tahapan dari perancangan sistem. Yang pertama yaitu document flow, yang kedua system flow, yang ketiga entity relationship diagram atau ERD, yang keempat data flow diagram yaitu DFD yang di dalamnya terdapat DFD level 0 dan DFD level 1. Yang kelima yaitu desain GUI. Nah, aplikasi pesanan catering yang dibuat tidak hanya membantu pihak catering memantau pesanan catering dan meringkas laporan transaksi, tetapi juga membantu pelanggan dalam kenyamanan layanan pemesanan dan pembayaran berbasis web. Selain itu, untuk membuat waktu pemesanan lebih fleksibel dan hasil lebih akurat, perusahaan catering juga dapat melihat laporan perencanaan kerja catering, laporan pembayaran pelanggan, laporan transaksi bulanan, hingga laporan menu catering yang paling diminati pelanggan. Yang selanjutnya yaitu dokumen flow. Dokumen flow adalah diagram yang secara logis menggambarkan aliran dokumen dari satu bagian sistem ke bagian lain. Dokumen flow juga menggambarkan setiap bagian organisasi yang terlibat dalam pemrosesan dokumen dalam setiap proses. Namun, proses yang dijelaskan dalam dokumen flow adalah proses manual atau yang diterapkan perusahaan yang tidak menggunakan sistem berbasis TI untuk mempermudah proses yang terjadi selama ini. Dari hasil perancangan dokumen flow, maka terlihat jelas di mana kelemahan dari sistem catering Vidi Baroka saat ini. Proses bisnis yang berjalan di catering Vidi Baroka dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu customer melakukan pemesanan catering kepada owner pada tanggal tertentu setelah melihat menu yang tersedia. Yang kedua, owner akan menyanggupi atau tidak pesanan yang dilakukan oleh customer pada tanggal yang diminta. Nah, untuk owner dapat menyatakan tidak dapat menyanggupi pesanan tersebut jika pada tanggal tersebut sedang banyak pesanan. Yang ketiga, jika owner tidak menyanggupi pesanan, maka customer dapat membuat pesanan untuk tanggal lain atau proses pemesanan dibatalkan. Yang keempat, jika owner menerima, maka owner akan mencatat detail informasi untuk order catering dari customer. Nah, data detail yang diminta biasanya berupa paket yang dipilih, alamat, nama, dan nomor telepon. Yang kelima yaitu setelah mencatat detail informasi pemesanan, maka akan menghasilkan catatan order customer. Yang keenam, kemudian owner dan customer akan membuat kesepakatan mengenai pembayaran dan teknis pengiriman order. Yang ketujuh, jika kedua belah pihak sepakat, maka customer akan melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi melalui transfer bank. Yang kedelapan yaitu customer mengirim bukti transfer kepada owner. Yang kesembilan, owner akan mengerjakan order dan mengirimkan pesanan sesuai pada tanggal yang dipesan, disertai tanda bukti pengiriman order. Yang ke-10, customer membayar sisa pembayaran dan menerima tanda bukti lunas pembayaran. Yang ke-11 yaitu owner mengarsipkan tanda bukti pembayaran lunas. Berikut adalah dokumen flow dari analisis perancangan sistem informasi pemesanan catering Vidi Baroka. Selanjutnya, yaitu sistem flow. Sistem flow adalah deskripsi aliran dokumen di dalam sistem dan merupakan proses yang dilakukan di dalam aplikasi. Sistem flow ini juga merupakan representasi dari aliran data yang diperluas dari dokumen flow.
Jika dokumen flow menggambarkan aliran data secara manual atau menggambarkan apa yang terjadi di organisasi selama ini, maka aliran sistem ini menggambarkan aliran data pada sistem yang akan dibangun nanti. Tentunya kami berharap sistem alur ini dapat menjelaskan proses yang lebih efisien dan efektif terkait pemesanan catering. Berkaitan dengan hal tersebut, aliran data atau sistem flow untuk pemesanan catering dijelaskan di bawah ini. Sistem ini memiliki dua entitas, yaitu pelanggan dan admin atau pihak catering. Berikut adalah sistem flow pemesanan paket catering. Nah, pada pemesanan paket catering merupakan proses pertama pada rangkaian aplikasi pemesanan catering berbasis web dalam catering Vidi Barokah, di mana calon pelanggan bisa menghitung biaya catering sesuai dengan hidangan yang mereka inginkan. Tetapi untuk bisa melanjutkan ke transaksi yang selanjutnya, pelanggan diharuskan mendaftar menjadi member dengan cara melakukan pendaftaran. Untuk pelanggan yang sudah melakukan pendaftaran dan login, maka akan langsung diarahkan ke laman pengisian formulir pemesanan catering. Pelanggan akan mengisi data-data yang dibutuhkan oleh pihak catering. Dalam hal ini, status pemesanan pelanggan masih belum terverifikasi lantaran belum dilakukan persetujuan sang admin atau kapten berdasarkan pihak catering. Proses verifikasi dilakukan pihak catering tergantung berdasarkan keputusan pihak catering lantaran tidak seluruh pemesanan selalu diverifikasi. Next. Selanjutnya yaitu sistem flow pembayaran uang muka. Berikut adalah diagram dari sistem flow pembayaran uang muka. Nah, pada proses kedua dari rangkaian aplikasi pemesanan ini adalah pembayaran uang muka. Untuk melakukan pembayaran di muka atau deposit, pelanggan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan. Ketika proses pemesanan selesai, pelanggan menerima laporan yang mencantumkan tagihan pesanan yang harus dibayar. Next. Berikut adalah sistem flow pembayaran pelunasan. Untuk diagramnya sama dengan yang di atas. Pada proses sistem flow pembayaran mengharuskan pelanggan untuk menyelesaikan tagihan pesanan catering 1 minggu sebelum acara ditentukan. Untuk melakukan pelunasan pembayaran, pelanggan harus melengkapi formulir konfirmasi pembayaran yang diperlukan agar pihak catering dapat mengkonfirmasi pembayaran pelanggan. Next. Berikutnya adalah sistem flow pembuatan laporan. Pada proses pembuatan laporan, tentu saja saat membuat laporan dilakukan setelah beberapa transaksi pesanan dilakukan oleh pelanggan, sehingga admin dapat membuat laporan hasil transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan membuat laporan transaksi bulanan. Next. Nah, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Khairotun. Baik, selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD adalah model dalam bentuk diagram atau gambar dari struktur data logis dari sebuah sistem. Struktur data logis dari sebuah sistem informasi adalah hubungan antar data dalam suatu sistem. Nah, model IR memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama entitas, yang kedua atribut, yang ketiga relasi, dan yang keempat kardinalitas relasi. IR di aplikasi pemesanan catering berbasis web pada catering Vidi Barokah ini terdapat 11 entitas, yaitu user, pemesanan, charge dekorasi, menu pilihan, paket prasmanan, detail paket prasmanan, cas kota, menu pemesanan, tagihan, pembayaran, rekening catering sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut. Nah, seperti ini kurang lebihnya IRD dari aplikasi kami. Selanjutnya yaitu konseptual data model. Konseptual data model atau yang biasa disebut dengan CDM singkatannya, mewakili konsep keseluruhan dari struktur database yang dirancang untuk sistem. CDM ini memiliki atribut di setiap tabel yang membantu membuat data yang relevan, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Yaitu
ada tabel-tabel yang terkait, kurang lebih sama seperti yang pada IRD. Selanjutnya, Physical Data Model atau PDM. PDM ini merinci konsep struktur database yang dirancang untuk suatu sistem. PDM adalah hasil generate dari CDM. CDM ini juga dengan jelas menggambarkan hubungan antar tabel, menunjukkan primary key dan foreign key-nya masing-masing. Misalnya tabel pesanan ditautkan ke tabel menu pemesanan. Jadi terdapat foreign key ID dari masing-masing tabel ini. Setelah itu PDM ini di-generate untuk membuat database dalam database management system atau DBMS, yaitu database MySQL. Nah, seperti di bawah ini, jika gambarnya diperbesar, maka tulisan-tulisannya atau relasi-relasinya juga akan terlihat di data flow diagram seperti ini ya. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada konteks diagram. Konteks diagram adalah diagram pertama dalam rangkaian DFD yang menunjukkan entitas yang terkait dengan sistem. Diagram ini biasanya menunjukkan input dan output yang terjadi pada sistem. Konteks diagram aplikasi pemesanan catering berbasis web pada catering Vidi Barokah memiliki dua entitas, yaitu catering dan pelanggan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, konteks diagram di atas menunjukkan bahwa alur pertama yang dilakukan oleh perusahaan catering yang menginput data tentang paket catering, utama seperti paket prasmanan, paket menu pilihan dan alur datanya yang terkait dengan semua transaksi yang terjadi di aplikasi ini. Dalam diagram ini ada tiga entitas, yaitu catering, pelanggan, atau kapten. Selanjutnya ada DFD level 0. DFD level 0 adalah hasil dekompos dari konteks diagram yang menggambarkan aliran data dan proses yang ada di dalamnya secara lebih rinci. Masing-masing proses ini menciptakan keterkaitan satu sama lain, seperti penjelasan lebih rinci tentang proses transaksi antara pihak catering dan pelanggan. DFD level 0 memiliki 4 proses utama. Yang pertama, pengelolaan data master, kedua, proses pemesanan, selanjutnya proses pembayaran, dan proses pembuatan pengingat email. Untuk gambaran DFD level 0 sebagai berikut. Nah, bisa dilihat. Nah, gambar tersebut memiliki 4 proses dan 11 data store yang masing-masing menampilkan deskripsi yang lebih rinci tentang proses dan tabel yang digunakan oleh penyimpanan data dalam sistem. Dimulai dengan admin memasukkan semua data master ke dalam proses maintenance master. Setelah itu, pelanggan yang terdaftar dapat melakukan pemesanan pada proses pemesanan, lalu admin catering atau pihak dengan otoritas kapten dapat melihat pesanan pelanggan. Setelah pesanan dikonfirmasi, pelanggan menerima invoice. Kemudian pelanggan mengirimkan deposit untuk mengonfirmasi pembayaran, dan admin mengonfirmasi pembayaran. Pada proses terakhir, sistem mengumpulkan pembayaran yang belum dibayar dan mengirimkan email pengingat kepada pelanggan yang belum melunasi pembayaran. Selanjutnya, ada DFD level 1 atau maintenance master. Nah, DFD level 1 ini menggambarkan aliran data yang terjadi selama proses maintenance master. Aktor dalam proses ini yang memiliki otoritas untuk memproses master adalah admin web. Sebelum menggunakan website, admin web dapat mengisi beberapa item seperti paket catering yang dijual ke pelanggan, paket prasmanan, dan menu pilihan. Lalu DFD level 1 proses pemesanan. Bisa dikebawahi. Nah, ini berikut merupakan gambarannya. Dalam proses pemesanan ini merupakan proses pertama ketika seorang pelanggan melakukan transaksi. Dimulai dengan mendaftar sebagai member catering untuk memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan. Setelah melakukan registrasi, pelanggan dapat memilih paket. Dari hasil perhitungan paket berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelanggan, sistem memberikan hasil perhitungan harga. Pelanggan kemudian dapat melanjutkan ke proses pemesanan. Hasil pemesanan menunjukkan bahwa dalam hal ini admin web adalah admin utama atau kapten catering dan juga memiliki kewenangan untuk melakukan konfirmasi pemesanan.
Tidak semua pesanan pelanggan dapat dikonfirmasi jika tanggal pemesanan sudah dipilih sebelumnya oleh pelanggan lain. Setelah konfirmasi oleh admin, pelanggan menerima status pesanan yang dikonfirmasi. Pelanggan kemudian dapat melanjutkan proses pembayaran. Selanjutnya ada DFD level 1 tentang pembayaran. Nah, gambarannya seperti gambar di atas. Lalu untuk penjelasan, setelah proses pemesanan dikonfirmasi oleh admin atau kapten catering, proses selanjutnya adalah proses pembayaran. Proses ini menggambarkan aliran data pembayaran yang dibuat oleh pelanggan. Pelanggan membayar dengan transfer bank atau tunai, tetapi pelanggan perlu mengkonfirmasi pembayaran di sistem admin web, kemudian mengkonfirmasi pembayaran pelanggan. Lalu selanjutnya ada DFD level 1 email reminder. Pada proses email reminder, menjelaskan daftar pembayaran pelanggan dengan asumsi daftar pembayaran berisi pelanggan yang belum melakukan pembayaran, pelanggan yang belum melakukan diurutkan menurut tanggal mendekati acara. Jika tidak ada pembayaran yang dilakukan, peringatan email akan dikirim untuk memberikan pesan ke pelanggan untuk segera membayar dan melunasi pembayaran. Untuk gambar DFD level 1 email reminder sebagai berikut. Selanjutnya, desain GUI. Untuk desain GUI dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu desain GUI. Yang pertama yaitu ada desain home. Nah, halaman home adalah halaman pertama saat membuka website VD Barokah Catering. Nah, pada halaman ini langsung mengarahkan kita untuk ke menu pemesanan. Sebelum ke menu pemesanan, kita diarahkan ke menu login. Nah, jika belum mempunyai akun, akan diarahkan ke menu registrasi. Selanjutnya ada desain form login. Nah, untuk dapat melakukan transaksi, calon pelanggan harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses semua fitur yang disediakan. Nah, login ini dibagi menjadi dua kategori. Dua kategori pengguna, yang pertama adalah pelanggan dan yang kedua adalah admin web. Nah, pelanggan yang login akan mendapatkan akses untuk pemesanan dan dashboard khusus pelanggan. Selanjutnya yaitu ada desain form registrasi. Nah, jika member belum terdaftar sebagai pelanggan, maka transaksi yang dapat dilakukan hanya sebatas menghitung harga paket saja, namun tidak dapat melakukan pemesanan. Jika ingin melakukan pemesanan, harus mendaftar terlebih dahulu sebagai member catering dengan cara mengisi form registrasi. Selanjutnya yaitu ada desain menu pemesanan. Nah, halaman pemesanan adalah halaman induk dari website VD Barokah Catering ini, di mana memuat tentang daftar harga paket catering dan beberapa menu pilihan yang ditawarkan. Pelanggan dapat mengetahui harga paket serta detail menu-menu yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu ada desain form pemesanan. Nah, setelah pelanggan mengisi form pemesanan ini sesuai dengan kebutuhan acaranya, maka dapat diketahui berapa harga yang nantinya akan dibayarkan. Selanjutnya ada desain list pemesanan pelanggan. Nah, pada halaman ini pelanggan dapat melihat beberapa transaksi yang telah dilakukan. Yang dilakukan pelanggan, satu pelanggan dapat melakukan beberapa transaksi. Selanjutnya yaitu desain tagihan. Nah, pada halaman ini pelanggan dapat melihat tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Jika transaksi sebelumnya yang telah diverifikasi oleh admin, pelanggan mendapatkan bukti tagihan yang harus segera dibayarkan untuk mengikat tanggal kepada pihak catering. Nah, selanjutnya desain form konfirmasi pembayaran. Nah, ketika selesai melakukan pembayaran baik secara cash ataupun transfer bank, maka pelanggan harus melakukan konfirmasi pembayaran yang nantinya diperiksa oleh admin. Nah, setelah diverifikasi, maka tagihannya akan berkurang atau bahkan lunas. Selanjutnya, yaitu desain histori pembayaran. Nah, setiap kali pelanggan melakukan pembayaran, maka akan tercatat pada halaman ini. Dalam satu transaksi, pemesanan dapat dibayar lebih dari satu kali, sehingga perlu dibuatkan halaman yang mencatat histori pembayaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Faza.
Baik, untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, sistem informasi pemesanan catering berbasis web merupakan fasilitas yang digunakan pemilik catering untuk memasarkan produk masakan ke konsumen dengan menggunakan fasilitas web. Dalam perancangan sistem informasi berbasis web pada usaha catering, Vidi Barokah menjadi solusi dalam pengembangan usaha dan mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan catering yang sebelumnya masih manual menjadi sistem yang terkomputerisasi, sehingga pemilik dan pelanggan dapat mengakses sistem ini dengan efektif dan efisien. Diharapkan semua data pada catering Vidi Barokah dapat tersimpan dengan baik dan memiliki rekap yang rapi. Kemudian ada sebuah saran. Sistem informasi pemesanan berbasis web pada catering Vidi Barokah ini memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu penambahan versi tampilan akses ke situs ini, yaitu antarmuka khusus aplikasi mobile yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi ini. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, dari kelompok kami, terutama saya, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.